Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nafisa, NIM 501200498 dari kelas 4E Ekonomi Syariah. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk data imputasi atau mencari data hilang dengan metode imputasi. Metode tersebut saya gunakan dengan menggunakan pemrograman R. Jadi pemrograman R ini bisa menggunakan imputasi data dengan cara melihat dari mean, median, kuantil 1, kuantil 3, min, dan max. Jadi pertama buka program R-nya dulu. Di sini saya hapus dulu. Sebelumnya saya sudah menyimpan dan menyiapkan rumus yang perlu disiapkan bagaimana cara mengimputasi data dari 5 saham yang berbeda dan juga metode imputasi yang berbeda pula. Di sini kita membuat new script. Oke. Nah, di sini saya copy dulu semuanya dari sini. Copy. Di sini simpan dulu dari sini. Nah, jadi di sini ada datanya. Saya ambil data pertama yaitu dari aneka tambang ANTMJK. Di sini dengan saya menggunakan nama tersebut kode saham. Running yang ini. Kalau mau melihat data pada ANTMJK ini bisa di blok dan di running. Ini data-datanya semua. Jadi data ini saya ambil dari bulan 2020, Januari 2020 tanggal 1 sampai 18 Juni, kalau salah sampai tanggal 18 Juni 2022. Ini headnya juga kita running. Diambillah data-data yang inti dan kode saham ini kita running juga. Kelasnya di running untuk merapikan data yang akan di running selanjutnya. Yang bawah kita running lagi data yang front dan head. Nah, datanya sudah rapi seperti ini. Maka selanjutnya menggunakan simulasi 5 ini kita running lagi dan headnya di running. Data hilang di sini dilambangkan dengan simbol NA. Pada simbol ini kita mengetahui data hilangnya yang dimana saja. Pada pemrograman R dilambangkan dengan NA ini. Jadi data hilang di sini pada tanggal 4 dan tanggal 5. Data hilang biasanya pada saham itu karena tutupnya saham di hari weekend seperti Sabtu dan Minggu dan libur nasional, tanggal merah. Summary-nya kita running. Summary ini menunjukkan bahwa bagaimana kita mengimputasi data tersebut. Apakah kita menggunakan min, kuantil 1, median, mean, kuantil 3, maksimal. Nah, di sini ada juga data yang hilang itu ada berapa banyak. Di sini data hilangnya sebanyak 305. 305 data hilang. Nah, yang pertama open. Di sini saya menggunakan imputasi mean. Di sini open mean akan terisi dengan 1750, high akan terisi 1789, low 1712, close 1747,1, edge close 1715.6, volume 2.132. Error ini dikarenakan data tersebut angkanya banyak dan bakal susah jika ditampilkan semua di sini. Jadi kita running dulu yang open dan kita bisa melihatnya dengan bagian head. Di sini open sudah terisi data hilangnya yaitu 1749.681. Itu mendekati dari sini. Ini kalau tidak sama persis dia akan mendekati. Height-nya juga kita buktikan, kita running bagian height dan kita running lagi yang bagian head. Datanya sudah terisi sesuai dengan data sebelumnya.
itu 1788.275. Nih, 1789. Jika tidak sama, dia akan mendekati angka tersebut. Running lagi yang low, kita lihat di running. Low terisi 1711.745. Di sini kita lihat bagian low-nya. Ketinggian low. Low di sini mana 1712. Oke. Di sini kita sudah low. Berarti lanjutnya close, as close, dan volume. Close, kita running. Kita lihat di headnya, terisi 1747.092. Di sini, close-nya 1747.1. Mendekati. Dari close-nya kita running dan head-nya juga di running. Ini 1715.6422. Di sini 1715.6. Dan yang terakhir adalah volume. Di volume head-nya juga di running. Volume terisi 213209.877. Ini adalah isi dari diperkecil untuk mengisi volume data hilang tersebut. Jadi tidak ada E plus itu atau error itu karena kebanyakan angkanya. Selanjutnya, ini adalah bentuk imputasi data MEAN dengan imputasi data hilang MEAN pada antm.jk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara imputasi data menggunakan median. Ini di copy sampai sini. Pagar ini cuma sebagai pembatas saja. Nah, di sini saya menggunakan saham dari AGII.jk. Saham ini sama seperti yang sebelumnya, diambil tahun 2020, tanggal 1 bulan Januari sampai Juni 2022, tanggal 18. Kita running. Cara melihatnya sama di blok lagi untuk melihat semua kode saham atau datanya. Nah, di bawahnya baru kita running lagi. Selanjutnya di sini sebenarnya bisa langsung running semua, di blok saja semuanya langsung running. Nah, datanya akan keluar seperti ini sama. Dan di bagian ini kita running untuk melihat data hilangnya seperti apa dan di mana saja. Di sini data yang inti-inti saja yang ditunjukkan, kayak cuman misal contohnya di sini pada data dari tanggal 2 sampai tanggal 7 ini data hilangnya ada di 4 dan 5. Ini sama ya, tandanya kayak tadi disimbolkan NA. Jadi di summary kita running, ini bentuknya open, high, low, close, ADG close, dan volume. Di sini cara melihatnya sama juga, data hilang ada 305 pada saham AGII.jk. Di sini saya menggunakan median. Bedanya cuman di bagian sini. Pada MEAN tadi sebelumnya ada di sini dan diganti saja jadi median. Di sini median kita running. Kita lihat headnya juga. Di open mediannya 1168, di sini 1167.5. Mendekati. Dan di sini ada high kita running juga. Headnya juga di running. Di sini datanya high 12.5. Di sini juga kita lihat. Di sini high mediannya 12.12. Lanjut ke low running dan headnya juga di running. Low-nya itu 11.25. Jadi kita lihat di sini low-nya, low di bagian median ya. Low di bagian median itu 11.25.0, jadi sama. Selanjutnya adalah close. Kita running dan headnya jangan lupa di running juga. Di sini 11.60.
Kita buktikan lagi, kita lihat 1160 kah? Ya, sama mediannya 1160.0. Selanjutnya yang terakhir adalah volume, kita running, dan headnya juga di running. Oh, ADJ-nya belum di running. Oke, ADJ-nya 1157.6039. Ini 1157.6. Dengan volumenya mediannya 3714.150. Kita lihat apakah sama. 3714.150 sama. Nah, ini untuk bagian cara imputasi data dengan menggunakan median. Selanjutnya, yang ketiga itu data. Ini berikutnya. Data berikutnya ini saya ambil dari data ADRO. Dari jenis saham ADRO ini. Nih, kita running dulu dan kita lihat blok saham ini, kode saham ini running. Nah, ini bentuk data-data yang ada pada saham adro.ck. Di headnya bisa kita running lagi. Nah, inilah data-datanya. Open, high, low, close, ADJ close, dan volume. Data selanjutnya yang di bawah, kita running semua sampai head, date. Nah, ini adalah penamaan data, jadi kita memanggil data sebelumnya untuk di bagian dalam kurung ini. Memanggil data sebelumnya, ini memanggil data sebelumnya, dan ini juga memanggil data sebelumnya. Dan ini sudah rapi seperti ini datanya, maka simulasi 5 ini adalah data untuk marga ini. Dan kita running lagi, dan headnya juga di running. Nah, selanjutnya, ini kan sudah terlihat di mana data hilangnya, dan kita akan mengimputasi dengan menggunakan min. Tadi menggunakan mean, dan kedua dengan menggunakan median, dan ketiga saya menggunakan min. Jadi kita melihat di sini, minnya itu pada open 645, high pada high minnya 670, low 610. Kita langsung running 3 ini. Kita langsung head. Seperti ini juga lebih mudah, sebenarnya bisa langsung semuanya, tapi biar lebih teliti dan lebih lama, durasinya juga saya menggunakan satu-satu. Di sini open sebanyak minnya 645. 645 kita bisa melihat di sini. Min 645, high 670 dan low 610. 670 dan 610. Untuk close-nya kita running dan kita menggunakan head-nya di running juga. Close-nya 645. Kita lihat di sini close-nya 645. Selanjutnya ADJ close-nya kita running juga, dan head-nya jangan lupa di running. Ada 522.828. Ini kita lihat 522.828. 522.8. Ini disederhanakan. Untuk volumenya di sini minnya 0. Maka kita lihat apakah volumenya juga 0 atau tidak. Oke, volumenya juga akan terisi 0 sesuai dengan apa yang pada summary simulasi ini, pada summary ini. Selanjutnya yaitu saham dari AISA atau AISA.jk. Ini saya copy. Selanjutnya saya menggunakan di ke paste di sini. Nah, di sini bisa dengan dipagar agar tidak tertukar atau agar lebih rapi dan ada pembatas. Jadi selanjutnya itu adalah saham dari AISA.jk. Ini datanya kita running. Kalau melihat datanya, kita tinggal blok saja di bagian sini dan running. Ini data semuanya pada saham ini di tanggal 1 Januari 2020 hingga 18 Juni 2022. Running di bagian head
dan lanjut running bagian 5 ini sampai head data. Running. Datanya sudah rapi, maka akan terbentuklah seperti ini. Untuk mencari imputasi data, mencari data hilangnya, kita harus merunning yang marge ini dan bagian headnya. Maka data hilang sama seperti yang sebelumnya. Karena data hilang ini sama, hilangnya di tanggal merah, libur nasional, dan weekend, Sabtu dan Minggu, maka data yang hilang pun juga akan sama. Tetapi beda lagi dengan tergantung sahamnya juga ya, karena ini sahamnya ini kita running di bagian summary. Di sini saya menggunakan kuantil 1. Kuantil 1 pembeda dengan median dan min tadi. Di bagian sini ditukar jadi kuantil. Pembedanya adalah di bagian belakang, di mana di belakang ini menggunakan 0.25 atau 0,25 ditambahin koma 0.25 di setiap ujung bagian belakang seperti ini, 0.25 0.25, tapi sebagai pembatasnya menggunakan koma. Ini tanpa spasi, langsung saja koma 0.25 dan di bawah ini juga. Itu khusus untuk kuantil 1. Kita coba running pada kuantil 1 open itu 168. Maka kita running yang bagian open dan bagian headnya. Di bagian open itu 168 sama sebelumnya. Kuantil 1 di open 168. Di bagian high kita running dan bagian head. Di bagian high sama jadi 168 datanya. Nih, bagian high 168, di bagian low juga 168. Di bagian low kita running dan bagian headnya juga di running. Low 168. Selanjutnya nih di bagian close 168 sampai ADJ close ini 168. Dan di bagian volume 0,000 E plus 000. E ini adalah angka yang melebihi angka yang melebihi di sini, maka dibikin jadi 0 titik error gitu. Kita running dulu close dan ADJ close-nya dan kita running lagi bagian head. Nah, di sini 168 ya semuanya sama sesuai dengan kuantil satunya. Di bagian volume kita running dan headnya juga di running, maka hasilnya tetap 000. Karena nolnya itu kan banyak tuh, jadi di sini cuman disederhanakan menjadi 0,000 jadi 0. Selanjutnya yang terakhir itu ada di sini. Kita copy. Nih kita kasih pagarnya dulu sebagai pembatas. Oke, baru kita enter 2 kali dan kasih. Nih, yang terakhir ini adalah dari jenis sahamnya, dari saham si ALDO.JK. Ini sahamnya kita running dan ini bentuk datanya bisa di blok dan di running, maka bentuk datanya bakal seperti ini. Kita running bagian head, ini datanya untuk disederhanakan, dan pada sini kita running lagi, kelasnya di running untuk merapikan data, di running, di sini running. Oke, di sini udah rapi semua data, dan sekarang waktunya untuk simulasi. Kita running. Oke, ini adalah bentuk data hilangnya.
sama seperti sebelumnya karena saya bilang tadi data saham itu tutup pada saat weekend dan libur nasional. Nah, ini summary-nya, kita running. Di sini saya menggunakan kuantil 3 yaitu dengan ditambahnya 0,75 atau 0,75. Pembeda dari semuanya itu pembeda dari semua itu bedanya cuma di kuantil 1 dan kuantil 3. Di min, median, mean, dan max ini cuman dibedakan pada bentuk tulisan di bagian depan ini saja. Tapi kalau untuk kuantil 1 dan kuantil 3 itu menggunakan 0, di belakangnya. Kalau kuantil 1 menggunakan 0,25, sedangkan kuantil 3 menggunakan 0,75. Di sini kita running dulu. Yang bagian open, di sini opennya 863.7. Kita running di bagian head. Bagian open 863.7 109. Selanjutnya di bagian high, kita running bagian high itu 897.64. Di bagian high kita lihat di bagian kuantil 3 897.6. 97.6 ditambahnya ya. Terus di bagian low kita running lagi dan di bagian headnya juga di running. Nah, di bagian low ini dapat hasil 827.5 dari kuantil 3. Nih, 827.5. Sama. Selanjutnya close, kita running. Di bawahnya juga di running. Itu 863.7109. Lihat di bagian close-nya. Di bagian close ini 863.7. ADJ close ini 861.5. Oke, kita coba di running ADJ close-nya. Nih, 861.5030. Pada bagian volume 5048025. Kita lihat, kita buktikan apakah sama. 5048025. Nah, ini dia bentuk dari hasil simulasi imputasi data dengan menggunakan kuantil 3 pada saham aldo.jk. Jadi gunanya imputasi saham ini yaitu untuk mencari data hilang. Karena misalnya kita menggunakan survei dan survei tersebut kita menggunakan survei data diri dari banyak orang dan survei tersebut ternyata ada beberapa orang tidak mengisi data seperti tinggi badan, berat badan, itu dengan isi data yang kurang sempurna, maka kita akan kekurangan surveinya karena hasilnya itu tidak sempurna. Nah, maka dari itu gunanya imputasi data yaitu mencari data hilang tadi untuk menyempurnakan hal yang kurang tadi. Dengan cara kalau di bagian program R yaitu menggunakan kuantil 1 dan kuantil 3, terus mean, median, min, max. Nah, itulah penjelasan saya. Saya akhiri, maaf bila ada salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.